Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Joshua Ronaldo sebagai kakak pembimbing kalian. Hari ini kakak akan mengajar tentang. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kakak mau tanya, apa sih menurut kalian teks cerita fantasi itu? Kalian bisa jawab dengan pause video, nanti kita akan bahas bersama-sama. Jadi teks fantasi merupakan kisah fiksi yang berisi tentang perkembangan kejadian atau peristiwa. Cerita fantasi berkembang dari tahap pengenalan, timbulnya masalah, dan penyelesaian masalah. Mungkin kalian bertanya-tanya, loh kak, apa sih bedanya teks cerita fantasi dengan teks yang lain? Nah, teks fantasi memiliki tokoh yang unik. Tokoh yang unik di sini yang dimaksud adalah tokoh biasanya memiliki kemampuan khusus atau peristiwa yang tidak terjadi dalam dunia nyata. Contohnya, ketika kalian berperang melawan robot, itu kan tidak ada di dunia kita, sehingga peristiwa tersebut bisa disebut dengan teks fantasi. Baiklah, poin pertama yang akan kita bahas hari ini adalah jenis-jenis dari teks cerita fantasi. Teks fantasi dapat dibedakan menjadi teks fantasi total dan teks fantasi irisan. Teks fantasi total berarti cerita fantasi yang seluruh kejadian pada dalam ceritanya tidak terjadi dalam dunia nyata. Sedangkan teks fantasi irisan, sebagian cerita atau kejadian yang terdapat dalam teks fantasi sempat atau pernah terjadi dalam dunia nyata. Kakak akan menampilkan dua judul teks fantasi. Kalian bisa pause video untuk menebak judul mana yang merupakan teks cerita fantasi irisan dan judul mana yang merupakan teks cerita fantasi total. Judul yang pertama yakni Petualangan Manusia Terbang Menuju ke Pluto merupakan teks cerita fantasi total karena tidak ada manusia terbang dan tidak ada manusia yang pernah pergi ke Pluto. Sedangkan judul yang kedua yakni teks cerita fantasi irisan karena sebagian kejadiannya pernah terjadi dalam dunia nyata seperti perjuangan Bung Tomo melawan penjajah. Nah, namun penjelajah kali ini diganti oleh robot sehingga perjuangan Bung Tomo melawan robot merupakan teks cerita fantasi irisan. Selanjutnya, teks cerita fantasi dibedakan berdasarkan latar waktunya, dibedakan menjadi dua. Yang pertama, teks cerita fantasi satu zaman dan teks cerita fantasi lintas zaman. Nah, kak, apa sih bedanya teks cerita fantasi satu zaman dan lintas zaman? Seperti pada namanya, satu zaman hanya menggunakan satu periode waktu, seperti masa kini, masa lampau, atau masa lalu. Sedangkan teks fantasi lintas zaman, pada satu cerita kita dapat menggunakan berbagai macam waktu sekaligus. Jadi misalnya, teks cerita lintas zaman kita menuju ke masa lalu, setelah itu menuju ke masa depan. Selanjutnya, kita akan masuk poin kedua, yakni struktur. Nah, sebelum kakak menjelaskan struktur dari teks cerita fantasi, seperti tadi, kakak akan memberikan kalian kesempatan untuk menebak apa saja struktur-struktur dari teks cerita fantasi. Waktunya 15 detik ya. Jadi, struktur teks cerita fantasi ada tiga. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan tahap pengenalan tokoh, latar, atau suasana dalam cerita teks fantasi. Kemudian yang kedua ada konflik. Konflik merupakan inti atau permasalahan yang terjadi dalam teks cerita fantasi. Kemudian yang ketiga ada resolusi. Resolusi merupakan tahap penyelesaian atau pemecahan masalah yang terjadi dalam teks cerita fantasi. Oh iya, kakak lupa, ada satu lagi bagian dari teks cerita fantasi yang sifatnya opsional atau tidak wajib. Bagian tersebut adalah koda. Koda merupakan bagian yang menjelaskan akhir cerita atau ending dari sebuah teks cerita fantasi. Entah itu happy ending atau sad ending. Nah, bagian tersebut terdapat dalam koda. Nah, setelah kalian mencermati tentang jenis dan struktur dari teks cerita fantasi, kakak akan memberikan mini quiz kepada kalian untuk menguji kemampuan kalian tentunya dalam bentuk Google Form yang terdapat dalam link di bawah. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam mengisi mini quiz yang telah kakak berikan dalam Google Form. Selanjutnya poin ketiga, yakni ciri-ciri dari teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi umumnya memiliki 4 ciri-ciri penting. Yang pertama adalah fiksi. Teks cerita fantasi dikenal dengan fiksinya atau yang bersifat khayalan. Tentu saja, fiksi merupakan ciri utama dari teks cerita fantasi ya.
Karena kalau tidak ada fiksi, itu namanya bukan teks cerita fantasi. Ciri-ciri yang kedua dari teks cerita fantasi adalah tokohnya yang unik. Seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, tokoh dalam teks cerita fantasi merupakan tokoh yang tidak ada dalam dunia nyata. Contohnya, seperti tokoh yang bisa terbang atau tokoh yang memiliki kekuatan super. Hal ini ditujukan untuk menarik pembaca teks cerita fantasi. Ciri-ciri yang ketiga adalah latarnya yang fleksibel. Latar yang fleksibel di sini dalam artian ketika kita menulis teks cerita fantasi, kita dapat menggabungkan beberapa latar menjadi satu cerita. Contohnya, ketika kita menceritakan seseorang yang dapat masuk ke dalam dunia komik. Nah, hal tersebut merupakan salah satu contoh dari latar yang fleksibel. Dan ciri-ciri yang terakhir dan yang keempat adalah gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam teks cerita fantasi merupakan gaya bahasa informal atau gaya bahasa santai. Jadi ketika kalian menulis teks cerita fantasi, kalian dapat menggunakan sebutan lo gue atau brosis dan sebagainya. Nah, setelah kalian memahami ciri-ciri dari teks cerita fantasi, kakak akan memberikan soal lagi untuk menguji kemampuan kalian. Kali ini, kakak akan menguji kemampuan kalian untuk menentukan mana yang ciri-ciri teks cerita fantasi dan mana yang bukan. Hal ini akan kakak rangkum dalam sebuah kalimat. Nanti kalian akan menentukan bahwa ini adalah ciri-ciri teks cerita fantasi dan ini adalah ciri-ciri yang bukan teks cerita fantasi. Setelah kita akan membahas soal nomor 1, yakni soalnya adalah manakah yang merupakan judul fiksi? Jawabannya adalah B. Perjuangan pahlawan Diponegoro melawan alien dari Mars. Kenapa ini disebut dengan judul fiksi? Karena judulnya sendiri sudah menggambarkan khayalan, yaitu Pangeran Diponegoro yang pergi ke Mars untuk melawan alien. Kenapa tidak A, C, dan D? Kita bahas satu-satu. Yang A, sejarah dari film Doraemon. Sejarah dari film Doraemon itu merupakan teks sejarah. Sedangkan jawaban C, Rumah Kubu-Buku merupakan cerpen biasa yang non-fiksi. Sedangkan yang D, profil Ibu Kita Kartini merupakan teks biografi atau teks profil dari Ibu Kita Kartini. Ya, kita akan membahas soal nomor 2, yakni soalnya adalah manakah yang merupakan tokoh yang unik? Jawabannya adalah C. Manusia terbang dari kota Malang. Kenapa tidak A, B, dan D? Kita bahas satu-satu. Yang A. Kesatria berkuda putih dan berjubah panjang. Seperti yang kita ketahui, memang ada kesatria dan memang ada kuda putih dan juga jubah panjang. Jadi A itu bukan tokoh yang unik. B. Manusia berbadan besar dari kota Malang. Seperti yang kita ketahui, banyak orang di dunia yang berbadan besar, sehingga hal tersebut tidak bisa disebut unik. Yang D. Joko si pelari cepat. Mungkin memang ada yang orang yang bernama Joko dan berlari cepat, oleh karena itu jawaban D adalah jawaban yang salah. Selanjutnya soal yang terakhir, mengapa cerita fantasi harus memiliki tokoh yang unik? Jawabannya, karena dalam cerita fantasi harus terdapat khayalan, sehingga pembaca dapat tertarik untuk membaca teks cerita fantasi yang kita buat. Poin keempat dan poin yang paling penting adalah langkah-langkah untuk menyusun sebuah teks cerita fantasi. Langkah-langkah ini sangat penting sehingga kakak akan menampilkan slide dan kalian cermati. Langkah pertama untuk menyusun teks cerita fantasi adalah menentukan ide. Penemuan ide pada proses membuat teks cerita fantasi dapat kalian lakukan dengan melakukan pengamatan di sekitar. Hal tersebut juga dapat kalian lakukan dengan memasukkan pengalaman-pengalaman masa lalu kalian ke dalam sebuah teks cerita fantasi. Kemudian yang kedua ada rangkaian peristiwa. Setelah kita menemukan ide, kita dapat memulai membuat rangkaian peristiwa yang telah kita susun tadi. Dan jangan lupa ya, rangkaian peristiwa ini disusun dalam susunan struktur seperti tadi, yakni orientasi, yang kedua konflik, dan yang ketiga adalah resolusi. Setelah menentukan rangkaian peristiwa, selanjutnya kita akan mengembangkan dari rangkaian-rangkaian peristiwa yang sudah kita tulis. Selanjutnya kakak akan memberikan contoh-contoh dari masing-masing langkah-langkah yang sudah kakak jelaskan tadi. Yang pertama, menentukan ide. Di sini, kakak mengambil ide teks fantasi yang bertemakan pemuda yang malas akan menimbulkan kehancuran karena tidak suka melihat orang malas. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan contoh dari rangkaian peristiwa dari ide tadi.
Yang pertama, tokoh pada cerita dihukum membaca biografi karena tidak mengerjakan tugas. Kemudian, peristiwa selanjutnya adalah buku yang ia baca tadi itu menyeret dia masuk ke zaman peperangan. Selanjutnya, setelah tokoh masuk ke dalam zaman peperangan, tokoh bertemu dengan I Gusti Ngurah Rai dalam Perang Puputan. Karena sifat malas dari tokoh itu tadi, I Gusti Ngurah Rai dan para pejuang merasa kesusahan dan tokoh tersebut menjadi beban. Kemudian peristiwa selanjutnya adalah I Gusti Ngurah Rai dan pejuang lain menyemangati tokoh agar mereka tidak kalah dan gugur dalam perang tersebut. Kemudian sang tokoh sadar dan membantu I Gusti Ngurah Rai dan para penjajah itu berperang. Setelah mereka memenangkan peperangan, tokoh kembali ke dalam dunia nyata dan tokoh menyadari kesalahan-kesalahan yang selama ini dialami, yakni bermalas-malasan. Nah, setelah kalian mengetahui tentang langkah-langkah cara untuk menulis teks cerita fantasi, kakak akan memberikan kuis terakhir untuk menguji kemampuan kalian tentang membuat kerangka dari teks cerita fantasi. Link yang telah kakak siapkan bisa diklik di bawah sini. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah teks cerita fantasi memiliki 4 poin penting. Poin penting yang pertama adalah jenis-jenis teks cerita fantasi. Jenis teks cerita fantasi dibagi menjadi dua, teks cerita fantasi total dan teks cerita fantasi irisan. Berdasarkan latar waktunya, teks cerita fantasi dibedakan menjadi teks cerita fantasi sezaman dan teks cerita fantasi lintas zaman. Untuk poin yang kedua dari teks cerita fantasi adalah struktur. Struktur tadi dibagi menjadi tiga, orientasi, konflik, resolusi, dan koda. Untuk poin yang ketiga adalah ciri-ciri dari teks cerita fantasi. Yang pertama adalah fiksi atau khayalan, yang kedua latar yang fleksibel, ketiga gaya bahasa yang santai, dan keempat adalah tokohnya yang unik. Poin terakhir dan yang paling penting adalah langkah-langkah menyusun teks cerita fantasi. Yang pertama ada mencari ide, yang kedua ada rangkaian peristiwa, dan yang ketiga adalah mengembangkan peristiwa-peristiwa menjadi sebuah teks cerita fantasi yang utuh. Sekian dari pembelajaran teks cerita fantasi hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita ke depannya. Sekian dari kakak, mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat pagi.